menyelesaikan beberapa tugas yang belum selesai. Halo guys, halo teman-teman. Tugas tambahan dari TikTok. Menyelesaikan session kedua guys. Yuk. Dana Pusat, selamat bergabung Dana Pusat. Setelah tadi makan makan pagi menuju siang, tiba saatnya untuk kita coffee time. Kopi semua teman-teman, kopi. Alright, nikmatin hari Anda. Breaking news hari ini barang-barang masih naik. Pekerjaan susah, lapangan pekerjaan sulit.
usaha, modal nggak punya, problem society. Kekedahan. Kita memberitahu buat diri kita sendiri apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus kita berbuat. Teman-teman yang udah gabung, salam kenal semua, salam hormat dari saya. Lama nggak bikin live, ini baru bikin live. Tugas dari TikTok katanya selesaikan 120 menit. Oke, kita laksanakan tugas tersebut tanpa mengurangi rasa hormat. Hari ini cuaca cerah. Bagaimana di tempat-tempat? Bagaimana di tempat kalian? Apakah begitu? Tadi baru keluar teman-teman, jalan-jalan nikmatin cuaca pagi dengan panasnya matahari. Hari ini cerah sih, mudah-mudahan besok selalu cerah. Mudah-mudahan besok rezekinya juga cerah ya, seperti kemarin-kemarin. Spirit buat hari ini banyak berdoa, banyak ikhtiar, jangan lupa berzikir. Karena zikir salah satu membuka rezeki dan juga membawa kita kepada kesehatan dan memberikan ketentraman di dalam hati kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir atau menyebut nama Tuhan Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati. Terkadang banyak harta, banyak kekuasaan membuat kita tidak tenang. Hal yang terpenting dalam kehidupan ini adalah ketenangan. Dengan ketenangan kita bisa menikmati hidup dan bisa merasakan apa yang namanya itu bahagia. Bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang sejati. Itu semua tidak bisa kita raih tanpa yang namanya pembersihan hati atau memanage pikiran. Selalu berprasangka positif, merasakan positif. Semua yang kita lihat itu nabi khalqis samawati wal ardh, apa yang terbentang di langit dan di bumi adalah pelajaran yang kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Tentunya semua pelajaran itu tidak selalu masuk, juga butuh proses. Dimana proses itu adalah pembelajaran dari pengalaman-pengalaman, dari apa yang didengar, dari apa yang dilihat. Selamat bergabung Putra Estunada. Oke teman-teman, karena saya belum bisa di sini bikin Zoom, maka
bisa kita bikin interaktif ya. Sementara masih monolog. Semoga support dari teman-teman kita bisa bikin room yang bisa interaktif, bisa berbagi sapa, bisa berbagi tawa, bisa berbagi cerita-cerita lucu ataupun cerita-cerita tentang politik, tentang kehidupan, tentang pekerjaan kita guys. Semua itu bisa kita bahas. Tapi mungkin akun saya belum capek untuk bisa membuat room, atau saya capek sehingga nggak bisa membuat room. Bagaimana kabar Mas Dana Pusat? Bagaimana kabar Bung Putra Estinada? Semoga kalian baik-baik saja ya. Happy time. Satu hal yang harus kita sadarin bahwasanya amal perbuatan baik tidak akan tertukar. Amal perbuatan baik akan kembali kepada si pelakunya. Untuk itu teruslah berbuat kebaikan selama hidup di dunia ini. Jangan pernah lelah. Menjadi orang baik itu tidak mudah, akan tetapi mempunyai derajat kemuliaan baik di sisi Tuhannya ataupun di sisi manusia. Mencintai dan menyayangi manusia itu adalah tugas kita sebagai makhluk yang mulia di atas dunia. Kemuliaan itu bukan karena harta dan tapi jabatan dan sebagainya, tapi kemuliaan itu karena apa? Akhlakul karimah, atau perbuatan yang baik didasari dengan tulus dan ikhlas. Kan itu berapa banyak amal ibadah, itu berapa ikhlas kamu dalam beribadah. Itu yang terpenting. Biarkan urusan orang lain, ikhlaskan orang lain, angkat derajat orang lain, maka kita akan memperoleh semua hal tersebut di dalam kehidupan. Satu lagi pesan saya, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Karena kebaikan dan kebajikan adalah senjata kita untuk menjadi diri yang terbaik, atau sebagai seorang muslim untuk menjadi penolong di alam hidup dan akhirat. Ya, teman saya yang baru bergabung, Imam Tirmidzi, selamat bergabung. Semoga apa yang kita sampaikan tentang hidup dan kehidupan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman juga. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik, tapi kata terlambat untuk melakukan hal-hal yang buruk itu apa? Hati dan pikiran laksana rumah kosong yang didiamkan berdebu, diisi barang-barang yang tidak baik, akan tidak enak melihat. Begitu juga hati dan pikiran apabila diisi dengan pikiran-pikiran yang baik, prasangka yang baik, dan hati dengan rasa-rasa yang baik, maka cepat atau lambat pikiran itu akan menjadi lebih baik dan hati akan menjadi lebih bersih, sehingga muncul mutmainnah, ketenangan di dalam hati dan pikiran. Apabila dikotori, maka istana
bagaikan rumah kecil yang sempit dan sumuk. Apa itu sumuk? Rumah kecil yang seperti membuat kita nggak betah. Padahal itu istana megah, tapi karena hati dan pikiran kita diselimutin atau terkontaminasi dengan kotoran-kotoran, maka semua yang ada tenda-tenda itu terasa tidak menyenangkan. Berbuat baik adalah tugas kita, menegakkan kebaikan tugas kita, menyampaikan kebenaran tugas kita, menolong sesama manusia tugas kita. Selamat bergabung Mas Romi. Semua tugas-tugas yang kita laksanakan di dunia ini dengan niat kepada Tuhan, insya Allah akan sampai kepada ilahi Rabbi. Seperti dikatakan dalam sebuah hadis, dengan malah malu dunia, sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya Tuhan akan sampai kepada kita anak ibadah tersebut. Kalau niatnya sesuatu selain Tuhan, maka sesuatu itu akan kita cari. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi salahkannya dirimu sendiri. Karena dirimu sendiri mungkin belum mengerti, belum mengetahui, dan belum paham, sehingga kamu melakukan begitu banyak kesalahan-kesalahan. Menurut kamu baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Karena di dalam pandangan Tuhan tidak satu pun yang luput dari pandangan. Dia tahu hati, dia tahu pikiran, dan dia tahu apa yang kamu perbuat dan apa yang kamu sembunyikan. Bahkan di malam yang kelam, di batu yang hitam, semut yang hitam berjalan di atas batu, dia mau berbuat. Makanya satu hal yang saya pesankan kepada diri saya dan kepada teman-teman, jangan pernah dustai hati. Jangan pernah dustai hati. Jangan pernah dustai hati. Berlakulah jujur kepada hati dan berdamailah kalian dengan diri kalian sendiri. Karena sesuatu dia itu baik. Tapi impian yang dipaksakan itu akan bisa menghancurkan kita, baik secara pribadi, baik secara akhlak ataupun moral. Berpuasa itu baik, akan tetapi menghalalkan segala cara untuk berpuasa itu menjadi mabuk. Kaya itu baik, bahkan kita diperintah kita agar kita bisa melaksanakan seluruh amal ibadah, agar kita bisa bersedekah, agar kita bisa membantu fakir miskin, agar kita bisa berhaji bagi muslim, agar kita bisa menyenangkan orang tua. Tapi saya dengan mengenalkan segala cara itu problem, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, marilah kita mengecilkan masalah. Bagaimana cara mengecilkan masalah? Cara mengecilkan masalah sangat mudah. Hindari masalah. Maksudnya masalah-masalah yang tentu membawa kita kepada dosa, melanggar aturan dan peraturan, melanggar hukum. Tapi challenge atau tantangan atau masalah di dalam sesuatu hal yang positif itu baik. Itu adalah tingkat pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik ke depan. Dan jangan pernah menghindari masalah yang seperti itu. Karena apabila engkau menghindari masalah, maka engkau akan dikejar masalah. Selesaikan masalah itu, cara menyelesaikannya sangat sederhana. Keluar dari masalah tersebut, lalu lihat masalah. Dengan kamu berada di luar masalah, maka
kamu akan lebih jeli melihat di mana letak akar masalah tersebut, sehingga kamu akan ketemu solusi. Dan jangan pernah lupa untuk berinteraksi dengan Rabbmu, dengan Tuhan, baik di dalam hati dan pikiran. Selalu tawajukan, selalu hadapkan hati dan pikiranmu pada Tuhan, meminta kemurahannya, meminta petunjuknya, agar kamu bisa lepas dari seluruh solusi kehidupanmu. Sebagaimana dia katakan, karena mahal bahwasanya di dalam kesulitan akan datang inna salatu dia adalah yang tidak mengingkar akan jadi, dia akan selalu menepati janji. Tapi ingat, kita juga harus mengikuti apa yang dia sudah perintahkan dan menginstruksikan, agar petunjuk dan pertolongan bisa segera kita lakukan. Rajin-rajin bersolawat. Solawat itu adalah keberkahan. Ada solawat pada jasad, ada solawat kepada hati, ada solawat kepada alam semesta. Rajin-rajin sehingga kita juga mendapatkan keberkahan daripada jasad menjadi daripada alam semesta, daripada langit dan bumi. Karena solawat ini nilai tertinggi diharapkan. Jangan pernah sekalipun kita menunjuk jari kita kepada orang lain, karena 4 jari kita mengarah kepada kita atau 3 jari kita mengarah kepada kita. Berarti kesalahan itu banyak pada kita dari orang lain. Maksudnya, jangan pernah kamu memikirkan ataupun mencari-cari kesalahan, tapi lebih baik kita mencari kesalahan, memeriksa dan mengoreksi hati kita, batin kita, di mana kesalahan yang pernah kita lakukan dan kita perbuat, sehingga kita menjadi lebih bersih dan insya Allah bisa mencapai suci. Ya, walaupun kesucian itu tidak pernah ada di dunia ini, kesucian itu akan terkotorin lagi secara otomatis, tapi kesucian dalam pandangan itu berbeda dengan tingkat kesucian di dalam alam pikiran. Ustadz TikTok, oke, selamat bergabung. Insya Allah apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita. Jangan pernah lupa untuk mengingat Tuhan, karena apabila engkau mengingat Tuhanmu, maka Tuhanmu juga akan mengingat, baik di dalam hati, dalam pikiran ataupun dalam ucapan. Kita hidup bersama Tuhan, sementara kita hidup beserta yang lain itu hanyalah sandaran fisik belaka, sandaran batin. Batin yang terdekat dengan kehidupan itu sendiri adalah Tuhan itu yang menciptakan batin. Sesungguhnya Tuhan itu ada di dalam nafasmu, dalam ucapanmu, di dalam hatimu, dan di dalam pikiran. Kita hidup bersama Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita hanya dari tetes air. Ada yang menjadi manusia besar, dan ada yang dimuliakan, ada yang hidupnya kaya raya, ada yang berkuasa, ada yang hidupnya sulit, ada yang tidak diberikan. Semua itu bukan merupakan ketidakadilan Allah, tapi semua itu adalah takdir yang diciptakan agar kita saling mengenal, agar kita saling membantu, agar kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Yang kaya bisa menyayangi yang miskin bisa menghormati dan menghargai yang kaya.
yang kaya butuh orang bekerja, yang miskin sebagai pekerja, sehingga stimulasi kehidupan ini bisa berjalan dan saling membutuhkan. Itulah kehidupan dunia ini, tidak terlepas dari saling membutuhkan, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling mengharapkan. Terkadang kita mengharapkan orang untuk membantu kita mengangkat sesuatu. Terkadang kita tidak mengharapkan orang untuk menemui kita karena kita ingin sendiri. Ada kalanya kita ingin sendiri, ada kalanya kita ingin ramai, ada kalanya kita ingin happy, ada kalanya kita ingin melamun atau merenung. Semua itu sebenarnya adalah proses-proses kehidupan yang akan kita alami. Tapi ingat, jangan berhenti di satu fase, teruslah melangkah kepada fase-fase berikutnya, karena itu kesempurnaan hidup. Hidup ini ada kalanya kita tertawa, ada kalanya kita menangis, ada kalanya kita tersenyum, ada kalanya kita cemberut, ada kalanya kita marah, ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita sedih. Itu adalah akumulasi kehidupan. Itu adalah bumbu penyedap di dalam kehidupan. Tidak ada manusia yang selama hidupnya itu bahagia terus. Tidak ada manusia yang selama hidupnya itu bersedih. Tidak ada manusia yang selamanya itu miskin ataupun kaya. Pasti kita akan mengalami fase yang menjadi akumulasi ataupun proses tingkatan di dalam kehidupan. Seperti seseorang yang mungkin papa tapi memiliki uang cukup untuk dia merasa bahagia pada saat itu. Atau juga mungkin seperti seorang pengusaha tapi ada perusahaan yang tidak memiliki uang tersebut. Semua itu akan dialami oleh manusia. Satu hal yang perlu kita sadari, jangan bersedih, tetap mempunyai harapan, karena Tuhan sangat senang diharapkan. Dan jangan pernah lepas dari harapan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ana zanni min abdi, aku tergantung prasangka hamba-hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka aku baik, maka berjalan kebaikan. Jika dia berprasangka aku ini sangat pemaaf, maka berjalanlah kemarahanku kepadanya. Maka untuk itu harus kita selalu sandarkan hati dan pikiran kita dengan prasangka yang baik kepada Allah. Jadikan kesulitan itu sebagai cermin bagi kita untuk menyatakan sebentar lagi saya akan mudah. Jadikan kesulitan itu menjadi cermin bagi kita dan katakan sebentar lagi saya akan lebih mudah daripada ini. Baik teman-teman semua, selamat siang, selamat berbahagia. Jangan lupa jaga kesehatan. Apapun yang saya sampaikan adalah nasihat buat diri saya sendiri. Jika ini bermanfaat, silakan dipakai, diamalkan. Kalau kurang paham bisa DM, inbox, atau konsultasi. Kita berbicara rileks sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seseorang yang lebih tahu. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Hanya Tuhan yang memberikan pengetahuan itu. Selamat bergabung Mas Romi. Baik, karena baterai sudah menunjukkan lowbat, maka saya akhiri dulu live streaming ini. Insya Allah part berikutnya kita sambung ya. Semoga teman-teman bisa kembali, atau kalau saya lupa mengingatkan saya untuk
berbincang-bincang, memberikan pengalaman hidup atau pengetahuan yang pernah saya alami, ada pengetahuan yang saya baca baik dari buku ataupun dari alam-alam tafakur ya, ataupun dari alam-alam berpikir merenungkan tentang kebesaran Tuhan. Insyaallah kita sambung lagi semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.